Baik semuanya, halo, perkenalkan nama saya Septiani dan saya di sini bersama tiga partner saya yaitu Renia Aprilia, Muslimin, dan Topik Febriani. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan suatu materi pemilihan ide, perencanaan bisnis, dan analisis situasi pasar. Pokok pembahasan yang akan kita bicarakan yaitu pertama, ide perencanaan bisnis, kedua, mode perencanaan bisnis, dan yang ketiga, analisis situasi dan kondisi pasar. Dan yang keempat yaitu pasar berdasarkan potensi produk yang dijual. Baik, untuk inti materi, saya persilakan Ibu Kaputi menjelaskan mengenai ide perencanaan bisnis. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya, ide perencanaan bisnis. Pertimbangan ide perencanaan bisnis atau marketable bisa diimplementasikan dengan mempertimbangkan waktu, ketidaksediaan sumber daya untuk praktis bisnis. Ide bisnis berdasarkan yang pertama, pengalaman atau sharing di internet. Yang kedua, survei lapangan. Yang ketiga, inovasi atau modifikasi dari bisnis yang ada di sekitar. Tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama, menetapkan fokus bisnis, yaitu rencana bisnis memberikan panduan untuk apa yang harus dilakukan di masa depan. Ini berfungsi sebagai peta jalan dan panduan untuk membentuk bisnis fokus dan mengejar kesuksesan. Yang kedua, memaksimalkan peluang dan meminimalkan resiko. Startup menggambarkan setiap aspek bisnis termasuk peluang dari resiko yang dihadapi di masa depan. Dengan mengidentifikasikan mereka dapat mengembangkan strategi dan taktik untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan resiko. Yang ketiga, mendapatkan dana atau modal. Bank atau calon investor bisnis akan melihat rencana bisnis sebelum memutuskan untuk menyuntikkan dana atau modal. Pengusaha meyakinkan pemasok modal mengapa bisnis akan berhasil dan mengapa mereka harus menyediakan dana. Beberapa perusahaan sukses meyakini mereka tidak akan kehilangan uang. Oleh karena itu, mereka mempertimbangkan potensi resiko dan keuntungan sebelum memutuskan untuk memberikan uang. Yang keempat, evaluasi rencana bisnis selanjutnya. Tujuan terakhir ini dari pembuatan rencana bisnis adalah agar bisa melakukan evaluasi untuk usaha atau bisnis selanjutnya. Sebagai contoh, jika dalam perencanaan sebelumnya terdapat masalah, maka Anda bisa mencari solusi agar rencana bisnis selanjutnya tidak terjadi masalah atau kendala yang sama. Untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dari setiap visi memerlukan usaha yang cukup besar jika tidak menggunakan software ERP yang saling integrasi. Jenis-jenis perencanaan bisnis. Yang pertama, perencanaan operasional. Tipe perencanaan bisnis satu ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Anda tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Yang kedua, perencanaan strategi, yakni sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang seperti hal-hal perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Contohnya yaitu strategi pemasaran. Yang keempat, perencanaan jangka panjang atau ekspansi. Tipe perencanaan ini tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih besar seperti go internasional, yaitu atau mencapai IPO. Yang kelima, rencana bisnis startup.
Jenis rencana bisnis ini digunakan untuk mengumpulkan dana investor untuk memulai bisnis baru. Ini biasanya mencakup informasi tentang pendiri perusahaan, produk, atau layanan yang akan mereka tawarkan, pasar yang mereka targetkan, dan proyeksi keuangan mereka. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selebihnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Pak Putri. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kareni Aprilia. Silakan waktu dan presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya tentang model bisnis. Business model adalah konsep dari sebuah usaha agar bisa meraih keuntungan. Secara sederhana, model bisnis dapat digambarkan menjadi 3 bagian. Yang pertama jenis produk, yang kedua strategi pemasaran, yang ketiga strategi harga. Manfaat model bisnis adalah yang pertama model bisnis panduan untuk memahami bagaimana mekanika perusahaan bekerja. Yang kedua gambaran mengenai nilai atau values yang dihasilkan perusahaan, bagaimana cara perusahaan memperoleh penghasilan revenue. Next. Komponen model bisnis atau model bisnis kanvas. Next. Yang pertama, key activities. Kegiatan yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis perusahaan. Yang kedua, key resources. Sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga, key partners. Aliansi bisnis yang melengkapi aspek-aspek lain dari model bisnis. Yang keempat, value proposition. Nilai yang bisa kita tawarkan kepada customer. Yang kelima, customer segment, pemilihan pelanggan atau pangsa pasar. Yang keenam, channel, sarana yang digunakan untuk berhubungan dengan pihak lain. Yang ketujuh, customer relationship, hubungan dengan pelanggan. Yang kedelapan, cost struktur, struktur biaya penggunaan dana. Yang kesembilan, revenue stream, cara perusahaan menghasilkan pendapatan. Osterwalder dan Pickner 2009 menjelaskan beberapa karakteristik cost struktur, yaitu yang pertama, fixed cost adalah biaya yang tetap yang tidak dipengaruhi volume produksi. Yang kedua, variable cost adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi. Next. Saya kembalikan lagi untuk materi selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi itu. Dah, betul, mulai. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis situasi dan kondisi pasar yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu SWOT analysis. Merupakan metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek bisnis, perusahaan, atau suatu spekulasi bisnis. Keempat, faktor itu yang membantu akronomi SWOT, Strategy, Business Organization, and Branding. Dua, corporate first analysis, metode yang digunakan untuk mengetahui ancaman pengaruh faktor eksternal terhadap usaha kita. Ketiga, yaitu external analysis, faktor eksternal yang mempengaruhi suatu industri. Political factor meliputi kebijakan politik dan prosesnya, termasuk tingkat intervensi pemerintah terhadap ekonomi. Hal tersebut dapat berupa tax, polisi, retail, polisi, dan iklim politik.
Economics condition meliputi iklim ekonomi secara umum dan data dan faktor-faktor tertentu seperti temperature, rate, exchange rate, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, defisit, atau surplus neraca perdagang saat ini. Dan produk dokumentasi bentuk capital. Sosial meliputi nilai-nilai faktor budaya, gaya hidup, faktor demografi, faktor lingkungan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, dan distribusi umum. Teknological faktor meliputi kecepatan perubahan teknologi, etika, dan kualitas yang berpotensi memberikan dampak luas dan komunitas seperti genetik, engineering, dan knowledge. Selanjutnya yaitu environment proses meliputi ecological dan environment proses seperti cuaca, iklim, faktor terkait seperti kesediaan air. Faktor-faktor ini akan berdampak langsung terhadap beberapa industri seperti energi, misalnya produksi energi, dan pariwisata. Hal ini dapat berdampak tidak langsung pada industri transportasi dan legal dan regulator meliputi regulasi dan hukum yang harus diikuti oleh perusahaan seperti hukum konsumsi, hukum kerja, hukum anti-fraud, kesehatan kerja, dan kesalahan. Purchase price for analysis. Yang pertama yaitu rate of new entrant. Ancaman masuknya pendatang baru. Pendatang industri dipengaruhi oleh loyalitas pelanggan, diferensiasi produk, biaya investasi, kebijakan pemerintah. Kedua yaitu pricing power of buyer. Daya tawar dari pembeli akan berpengaruh terhadap suatu perusahaan apabila pembeli terpusat sendiri produk yang dibeli dengan jumlah yang besar. Ketiga yaitu rate of substitute. Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari suatu industri. Di antaranya yaitu layanan produk pengganti produk, pengganti mudah didapatkan, makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh pabrik oleh produk pengganti. Semakin ketat pembatasan laba dari suatu industri. Keempat yaitu bargaining power of suppliers. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Di antaranya, pemasok didominasi oleh sedikit perusahaan. Tidak produk pengganti, industri bukan satu-satunya tempat pemasok menjual produk kelompok. Pemasok melakukan integrasi maju pada suatu industri. Kelima yaitu industri recovery. Kompetitor dalam hal ini adalah pemain yang menghasilkan serta menjual produk sejenis, bersaing dalam merebutkan operasi saingnya akan tinggi apabila jumlah lain bersaing beragam. Asal itu para pemilik tetap dan strategi bersaing bersama pertumbuhan yang next yaitu mengenai analisis. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran ada 3. Yang pertama segmentation, yang kedua targeting positioning, yang ketiga marketing mix. Menurut Kotler dan Kerler 2012 menentukan segmen pasar berdasarkan beberapa karakteristik, yaitu geografik, demografik, psikografik, behavioral, dan psyche shopper.
Menurut BG dan Zakarakis 2011, targeting adalah proses membandingkan segmen pasar yang telah ditentukan, lalu menentukan segmen mana yang menjadi primary target audience, secondary target audience, tertiary target audience. Positioning merupakan proses yang berkaitan dengan persepsi customer terhadap produk yang dimiliki perusahaan. Menurut BGP 2011, marketing mix adalah tool yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target marketing, yaitu satu produk. Dalam strategi produk, perlu untuk mengidentifikasi CVP atau Customer Value Proposition, yaitu perbedaan di antara total manfaat yang didapatkan customer dengan total cost yang dikeluarkan untuk suatu produk atau jasa. Kemudian produk life cycle. Produk life cycle didasari ada 4. Yang pertama introduction, yang kedua growth, yang ketiga maturity, yang keempat decline. Introduction, pada fase ini penjualan berkembang lambat dikarenakan produk baru diperkenalkan ke pasar. Profit juga belum didapatkan dikarenakan pengeluaran yang besar untuk investasi awal produk. Yang kedua growth. Pada fase ini pasar mulai aware dan menerima produk yang diperkenalkan dan mulai mendapat profit. Yang ketiga maturity. Pada fase ini perkembangan penjualan produk lambat dikarenakan sudah mulai mendapatkan seluruh potensial customer. Profit yang didapatkan menurun dikarenakan meningkatnya kompetisi persaingan. Dan yang terakhir decline. Pada fase ini di mana penjualan dan profit menurun. Menurut Kotler Philip 1988, Manajemen Pemasaran Jakarta Erlangga. 2. Canon J. P. Proud JWD dan McCarthy EJ 2008